buka dimanapun saudara-saudara kami berada, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami melihat kuasa manifestasi Roh Kudus dinyatakan pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami percaya setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mencuri firman-Mu kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya agenda Tuhan yang jadi, hanya kehendak Tuhan yang jadi. Kami percaya di dalam nama Yesus, meteraikan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, bukakan tingkat-tingkat pemikiran kami. Dan juga berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Biar hanya puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kami percaya Tuhan yang menyatakan isi hatimu, revelation hikmat daripada Tuhan mengalir buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan siap untuk menerima firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Salam kenal, dengan saya Rara Siahaan. Saya dari JKI Revival Fire City. Dan saya berdomisili di Cipanas Puncak ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tempat yang dingin, di gunung, tempat yang jauh dari keramaian. Kita bergereja di JKI Revival Fire City. Ketika saya mempersiapkan tentang hal ini, ketika saya berdoa, yang pertama-tama saya mau sampaikan kepada saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Buat Tuhan katakan bahwa komunitas ini adalah komunitas yang Tuhan sedang siapkan. Saya melihat sebuah penglihatan ketika saya mempersiapkan bahan ini, bahwa komunitas ini Tuhan sedang siapkan para wanita-wanita yang luar biasa. Saya melihat bahwa wanita-wanita yang dahsyat akan Tuhan bangkitkan dari komunitas ini. Tapi ketika tadi saya berdoa, ketika saya sebelum memulai firman, Tuhan ingatkan, banyak sekali yang mengalami letih, banyak yang mengalami lelah. Tapi Tuhan mau katakan hari ini biar jiwa kita dibangkitkan. Biar hari ini kita melihat janji Tuhan. Dan kita semua akan menyala-nyala, roh kita menyala-nyala. Dan kita menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Saya melihat ada benih profetik yang kuat di komunitas ini. Banyak sekali di antara saudari-saudari terkasih dalam Tuhan memiliki benih supranatural yang begitu kuat. Dan Tuhan mau buka itu semua dan Tuhan mau pakai dengan hal-hal yang tidak pernah ibu-ibu duga sebelumnya. Hari ini kita akan membahas mengenai kegerakan profetik di tahun 2021. Atau saya mau katakan supernatural revolution. Kita mau berbicara mengenai hal-hal yang supernatural. Tapi sebelumnya yang mau saya sampaikan, saya dengan kuat Tuhan katakan bahwa kita manusia, kita itu adalah makhluk roh. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi sesungguhnya kita adalah makhluk roh, kita yang memiliki tubuh dan kita memiliki jiwa. Hari-hari ini Tuhan katakan dengan jelas, bagian yang paling sering iblis untuk ganggu adalah jiwa kita. Oleh karena itu perhatikan jiwa kita hari-hari ini. Iblis seringkali bikin kita menjadi gampang sekali bad mood. Kita memiliki swing mood atau mood yang gampang berubah-ubah. Kita memiliki jiwa yang begitu labil. Kadang-kadang kita marah dengan tiba-tiba, kita sedih dengan tiba-tiba. Dan itu menjadi hal yang sangat labil yang membuat janji Tuhan semakin kita lupakan karena jiwa kita yang up and down. Up and down. Tuhan sebelum kita mulai daripada kegerakan profetik 2021, Tuhan ingatkan untuk perhatikan jiwa kita hari-hari ini. Perhatikan bagaimana jiwa kita apakah terus melekat kepada Tuhan atau jiwa kita sering sekali menjadi tempat pijakan daripada iblis. Saya lihat ketika banyak sekali yang masalah terjadi dalam hidup kita, itu yang membuat jiwa kita menjadi lemah. Tapi biar hari ini kita mau berkata kepada Daud. Ketika kita mau berkata kepada Tuhan hari-hari ini, Tuhan, aku mau membangkitkan jiwaku dan aku membuat jiwaku untuk selaras dengan Tuhan dan aku mau menyembah. Aku mau terus fokus kepada Tuhan apapun yang terjadi, bukan apa yang terlihat di sekelilingku, tapi aku mau percaya janji Tuhan ada atas hidup setiap kami. Aku mau percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang membuat kita sulit bergerak dengan dimensi supranatural adalah jiwa kita. Dan Tuhan ingatkan hari-hari ini, hati-hati dengan siapa kita bergaul. Pai Aleph, begitu banyak revelation mengenai Pai Aleph, saya nggak akan bahas secara detail di sini, tapi hanya beberapa yang akan saya kaitkan. Pai Aleph itu musim yang sangat krusial. Kenapa? Karena kita harus tahu kapan kita berbicara, tapi kita harus tahu kapan kita diam. Pai Aleph, Pai berbicara mulut, tapi Aleph berbicara mengenai silent. So hari-hari ini watch our mouth. Perhatikan mulut setiap kita, tapi kita juga harus perhatikan pergaulan kita. Saya juga tadi tiba-tiba ingatkan untuk saudara-saudara terkasih dalam Tuhan di tempat ini. Tuhan ingatkan hati-hati dengan siapa ibu-ibu semua di sini bergaul. Karena saya lihat hari ini bahwa seringkali intimidasi itu berasal dari pergaulan-pergaulan yang justru membuat engkau menjadi lemah. Saya melihat vision seperti ada seseorang di tempat ini yang saat hari-hari ini mengalami intimidasi yang luar biasa. Khususnya ketakutan akan suamimu, Tuhan katakan. Dan wanita ini sangat terintimidasi dan begitu stres, depresi, dan ada seperti benang kusut di kepalanya. Dan tapi Tuhan ingatkan ketakutan akan suaminya. Ketakutan akan suaminya. Tapi hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap intimidasi, setiap pikiran yang bukan daripada Tuhan, kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar hanya agenda Tuhan yang jadi, biar hanya kehendak Tuhan yang jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, biar setiap kita hari ini make sure our soul is aligning with God. Kita harus pastikan hari ini bahwa jiwa kita selaras dengan hadirat Tuhan. Jangan mau kita terintimidasi ketika kita berada dalam ibadah, kita memuji menyembah Tuhan, ketika kita mau masuk dalam yang namanya supernatural revolution, kegerakan profetik 2021, iblis itu pasti nggak suka. Dia mau berusaha mengalihkan jiwa kita. Dia mau membuat kita nggak fokus sehingga kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan dan membuat kita menjadi yang namanya orang-orang yang tidak fokus dan akhirnya kita kehilangan season daripada Tuhan. Tapi hari ini saya percaya bukan suatu kebetulan. Saya percaya tidak ada satupun yang kebetulan ketika saya berjumpa dengan saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Karena Tuhan mau menyampaikan ada destiny yang luar biasa atas hidup setiap kita. Ada destiny yang luar biasa atas komunitas Bible Study di tempat ini. Karena saya melihat wajah-wajah di tempat ini, Tuhan mau berbicara pribadi lepas pribadi. Ingat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah masuk ke akhir November. Kurang lebih sebulan lagi kita akan mengakhiri 2020. So pertanyaannya, apa yang sudah kita kerjakan di 2020? Saya sering sekali mendengar kesaksian dan saya sering melihat di sosial media teman-teman, kawan-kawan banyak sekali Bapak Ibu yang mengalami depresi, mengalami goncangan di 2020. Dan kita bersyukur hari ini kita masih dapat beribadah, kita bisa bertemu. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Jiwa kita biar bangkit hari ini. Dan kita mau tetap percaya. 2020 memang musim yang sulit. 2020 seperti hopeless. Seperti tidak ada harapan. Bahkan banyak hal yang kita tahu 2021 kita nggak bisa pastikan musim akan menjadi baik. Kita harus ngomong sejujur-jujurnya saudara terkasih dalam Tuhan. Kita melihat 2021 justru kita harus semakin menguatkan roh kita. Kita harus semakin berdoa kepada Tuhan. Saya bukan sedang menakut-nakuti saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya berdoa biar warrior-warrior dibangkitkan di tempat ini. Pahlawan-pahlawan doa dibangkitkan di tempat ini. Orang-orang yang berkata tidak akan pernah menyerah. Orang-orang yang berkata aku akan melihat janji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita tahu 2021 mungkin musim yang sulit, percaya bahwa di saat yang tersebut Tuhan akan bangkitkan setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita buka di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 saya akan bacakan untuk saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19.
firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas hari ini kita di penghujung 2020. Tuhan sedang katakan seperti ini. Hei anakku, jangan lagi ingat-ingat hal yang dahulu. Jangan lagi perhatikan hal-hal di zaman purbakala. Saya melihat ada saudari yang di antara engkau di tempat ini, ada trauma di masa lalumu yang sering membuat engkau melihat ke belakang. Ada suatu luka di masa lalumu yang membuat engkau tidak dapat masuk ke masa depanmu. Tapi hari ini Tuhan katakan, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Kita mau katakan kepada masa lalu kita, hei masa lalu, kau sudah berakhir dan aku akan masuk ke masa depan yang penuh harapan. Hari ini apapun jenis masa lalumu, engkau mengalami luka, engkau mengalami pengkhianatan, engkau mengalami banyak hal yang tidak enak. Ayo kita sama-sama make a deal with God hari ini. Past is over. Bahwa masa lalu sudah berakhir dan kita akan masuk masa depan yang penuh harapan. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan. Mari bangkitkan iman kita. Apa yang menjadi masa lalumu yang sering menghantui hidupmu? Mulai hari ini perkatakan, aku tidak hidup di masa lalu, tapi aku hidup di masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita berbicara bahwa Tuhan tidak mau mengingat masa lalu kita. Maaf sebentar Bapak Ibu, saudari terkasih dalam Tuhan. Karena tiba-tiba anjing berisik, nanti ada sesuatu yang teman saya akan take care of them ya. Kita akan kita menunggu sampai sebentar. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan bilang, maaf ya Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, anjing-anjingnya sorry. Kita ulang lagi. Ketika kita tahu bahwa Tuhan bilang, jangan ingat-ingat yang dulu. Jangan ingat-ingat di masa lalu kita. Tuhan lagi mau bilang gini loh. Hai engkau, aku mau membuat sesuatu hal yang baru dalam hidupmu. Tuhan gak mau pakai cara yang sama di 2020 untuk kita pakai di cara 2021. Tuhan, kita aja punya gadget, kita punya laptop, kita punya bahkan aplikasi di media sosial. Kita aja dalam kurun waktu berapa bulan kita harus upgrade, kita harus update. Apalagi jalan-jalannya Tuhan tidak akan pernah kita selami. Hari ini dari Yesaya 43, 18-19 Tuhan lagi bilang seperti ini. Jangan kita punya pikiran seperti ini Bapak Ibu. Kalau dulu aku punya cara ABCDE. Nanti aku 2021 aku akan pakai cara ABCDE. Tuhan gak mau untuk kita masuk dalam kelaziman. Tuhan gak mau untuk kita masuk dalam rutinitas. Tuhan mau untuk kita masuk ke dalam sesuatu yang baru. Dan itu yang mau Tuhan sediakan buat setiap kita. Haleluya. Saya hanya akan bagikan 4 poin hari ini. Karena itu akan sangat panjang kalau kita nanti berbicara nubuatan tentang 2021. Kalau kita review kemarin. Selama 2020 kita berdoa. Selama di akhir tahun kita berdoa. Berpuasa bersama-sama puasa raya. Kita bertanya apa yang akan terjadi di tahun 2020. Dan saat itu Tuhan memang sudah banyak membuka bahwa akan banyak hal terjadi yang nggak diduga-duga di tahun 2020. Dan hal yang sama, kami baru selesai berpuasa raya selama kurang lebih 1 bulan. Dan kita bertanya mengenai Tuhan apa yang mau terjadi di 2021. Apa yang mau Tuhan kerjakan di 2021. Dan Tuhan katakan dengan jelas bahwa 2021 adalah musim yang sangat krusial. 2021 adalah musim yang sangat penting buat setiap kita. Bukan hanya berbicara gereja, bukan hanya berbicara bangsa, tapi berbicara pribadi lepas pribadi. Poin yang pertama yang Tuhan mau katakan kepada setiap kita, untuk kita semua gereja Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau bilang 2021, pilihannya hanya 2 Bapak Ibu. Kita yang mau menaklukkan zaman, atau zaman yang mau menaklukkan kita. Kalau kita mendapat masalah, kita mendapat hal goncangan, kalau kita hanya menangis, kita meratapi nasib, kita self pity di kamar kita dan tidak berbuat sesuatu apapun yang berdoa, tidak berdoa, atau kita tidak mau berjuang, maka kita tidak akan lihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita.
Tapi hari-hari Tuhan mau bilang gini, yes, wake up. Wake up my daughter. Bangkit, bangun anak-anakku. Dan lihat Tuhan memilih setiap kita untuk menjadi alat-alat. Poin yang pertama Tuhan bilang dengan jelas, kegerakan profetik di 2021. Tuhan sedang mengubah gerejanya. Perhatikan baik-baik. Tuhan sedang mengubah gerejanya menjadi sebuah kapal induk. Wow, maksudnya apa gereja menjadi kapal induk? Tuhan lagi bilang seperti ini, gereja di musim-musim terakhir seperti kapal pesiar. Kita happy datang ke gereja, kita bersorak-sorai memuji Tuhan, kita memiliki banyak hal yang membahagiakan di gereja, tapi that's it, itu cuma hari Minggu aja. Senin sampai Sabtu kita melakukan kegiatan-kegiatan kita lainnya. Tapi Tuhan bilang hari-hari ini gereja bukan lagi seperti kapal pesiar. Tapi Tuhan katakan gereja harus menjadi seperti kapal induk. Wow. Kalau kita tahu kapal induk itu isinya adalah kapal tempur semua. Di dalamnya tidak ada yang kapal biasa. Oleh karena itu saya mau katakan. Seperti komunitas ini. Para wanita-wanita. Ibu-ibu, wanita-wanita. Dewasa, muda, siapapun engkau. Tanpa terkecuali. Tuhan sedang membentuk engkau menjadi kapal tempurnya Tuhan. Tuhan bilang musim ini udah nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain selain kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke battlefield. Karena peperangan itu bukan tugas 1-2 orang. Tugas semua orang. Bahkan di keluarga demi keluarga, engkau wanita, engkau adalah tiang doa keluarga. Engkau adalah warrior di keluargamu. Apa yang saat ini menjadi permasalahan di keluargamu? Apakah kemiskinan, hutang, sakit penyakit, perpecahan, perselingkuhan? Apapun itu, hai wanita Tuhan, bangkit, berdoa sampai sesuatu terjadi. Bangkit sampai Tuhan menyatakan kehendaknya atas keluargamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama Tuhan lagi mau bilang seperti ini. From church, dari gereja, kita akan berubah menjadi kapal induk. Ya, gereja buktinya sekarang kita lihat. Ketika kita nggak ada yang pernah tahu COVID akan membuat selama berbulan-bulan kita ibadah di rumah. Kita harus yang namanya Zoom meeting. Kita harus namanya live streaming dan lain sebagainya. Mau nggak mau jemaat, anak-anak Tuhan, kita udah nggak bisa lagi menjadi anak-anak Tuhan yang dimanja dalam tanda kutip. Dimanja dan kita tidak berjuang. Dan kita berleha-leha saja. Nggak bisa lagi saudara terkasih dalam Tuhan. Mau nggak mau gereja harus berubah menjadi seperti kapal induk. Gereja bukan lagi kapal pesiar di mana hanya kita mendapatkan hal-hal yang kita sukai aja. Kita hanya mau mendengarkan firman-firman yang menyenangkan telinga kita. Tapi ini waktunya kita berubah menjadi kapal tempur yang ada dalam kapal induk. Ini waktunya Tuhan mempersiapkan setiap kita untuk pada waktunya Tuhan melesatkan kita di setiap gunung-gunung kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita bukan hanya kalau engkau wanita rumah, ibu rumah tangga, atau engkau businesswoman, atau engkau apapun itu pekerjaanmu full timer. Ini waktunya Tuhan sedang memperlengkapi engkau. 2021 Tuhan katakan. Kalau kita tidak bisa masuk dalam proses ini. Kalau kita tidak diperlengkapi sedemikian rupa. Itu akan sangat berbahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita lihat 2020 dari Januari sampai sekarang November. Kalau kita lihat seluruh berita, kita lihat prophetic research, tanda-tanda alam semua itu menunjukkan hal-hal yang membuat mata manusia bergoncang, iman manusia bergoncang. Tapi percaya bersama Tuhan Yesus, iman kita bahwa dunia ketika dunia krisis, anak-anak Tuhan tetap eksis di dalam nama Yesus. Walau dunia mengalami kekeringan, anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus akan mengalami kelimpahan. Namun pertanyaannya gereja Tuhan. Gereja itu is not a building. Church is not a building. Church is about you and me. Gereja itu adalah engkau dan saya. Ini waktunya kita moving out. Ini waktunya kita bergerak keluar. Kita bukan lagi menjadi gereja yang pasif. Tapi kita menjadi gereja yang aktif. Karena ini waktunya nggak lama lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita nggak tahu waktu pastinya.
Tapi tanda-tanda kita udah lihat, zaman udah semakin mengerikan. Kita udah semakin melihat tanda-tanda alam. Tapi jangan takut dan jangan membuat iman kita goyah. Tapi ini waktunya di tengah tekanan dan goncangan, gereja Tuhan engkau dan saya harus semakin militan. Harus semakin ganas dalam tanda kutip. Ganas mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Kita lihat nanti di 2021, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini ngeri. Saya harus sampaikan ini karena Tuhan yang katakan. Ada pilihan yang tadi saya bilang, gereja Tuhan ketika tidak mau berubah, dalam tanda kutip berubah, kalau kita masih tidak pakai cara yang lama, akan tergilas dengan kejamnya zaman. Tapi kalau kita mau masuk masa transisi ini ke gerakan profetik 2021, kita akan tangkap isi hati Tuhan. Oh yes, kita berkata, aku ini kapal perang, aku yang siap untuk meledakkan setiap sarang-sarang musuh. Aku yang berperang demi keluargaku. Aku yang berperang buat kota, gereja, dan bangsaku. Kalau hari ini musuh seolah-olah sedang menyerang kau, percayalah Tuhan sudah memperlengkapi setiap kita menjadi kapal perang. Tuhan memperlengkapi kita menjadi warrior-warrior Tuhan. Sekarang saya melihat ada benih pendoa syafaat yang begitu luar biasa di antara wanita-wanita di tempat ini. Dan Tuhan katakan, ayo bangkit. Ini waktunya dari gereja menuju ke kapal induk, dari gereja ke kingdom, from church to the kingdom. Kingdom itu berbicara power. Saya sangat sedih ketika banyak orang. Saya kemarin baru ada satu pelayanan di Bogor juga, saudara terkasih dalam Tuhan. Ada orang-orang yang dia udah hampir mengalami begitu banyak masalah. Saya ingat sekali, ini seorang wanita umur 42 tahun. Dan dia belum menikah. Dia salah satu artis. Dan dia sangat cantik luar biasa. Tapi dia tidak bisa menikah karena ada suatu serangan kegelapan dalam hidup dia. Dan dia akhirnya pergi hampir ke puluhan dukun untuk dia disembuhkan. Tapi Tuhan bilang seperti ini, 2021 ini waktunya loh gereja Tuhan yang harus ambil alih itu semua. Jangan sampai anak-anak Tuhan ada masalah, jangan sampai orang-orang ada masalah larinya ke dukun. Kita harus bilang fair seperti ini. Jangan sampai gereja hilang kuasa sehingga dukun lebih sakti daripada gereja. Tapi ini waktunya kita minta sama Tuhan, kita make a deal with God. Ini waktunya kita bukan lagi gereja-gereja yang biasa. Tuhan sendiri kok yang udah kasih buat setiap kita. Kamu akan terima, Tuhan bilang di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus tercurah atasmu, ini waktunya engkau yang menerima kuasa. Ini saya pakai bahasa sehari-hari. Tuhan yang janji kok tumpang tangan sama orang sakit sembuh. Usir setan dalam nama Tuhan Yesus, setan itu harus pergi. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena sekarang kuasa kegelapan, dukun-dukun udah semakin gila. Saudara terkasih dalam Tuhan, lewat media sosial, WhatsApp, bahkan SMS. Mereka udah banyak lebih gila lagi. Bahkan sekarang kalau saingan-saingan bisnis, mau pelet, mau apa, banyak sekali orang pakai namanya kuasa kegelapan. Saya harus arahkan ke arah seperti ini. Karena apa? 2021 Tuhan bilang, supranatural akan semakin gila. Orang-orang akan semakin gila dengan supranatural. Kalau kita tidak memperlengkapi diri kita, itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, hari-hari ini ada 1 bulan menuju 2021. Ayo, mau nggak kita sama-sama yuk berendam hadirat Tuhan lebih dari biasanya. Berasa hari berapa jam saudara terkasih dalam Tuhan menyembah, memuji, berdoa sama Tuhan. Mau nggak kita sama-sama make a deal hari ini? Bikin itu double, bahkan triple. 2021 kita nggak tahu akan seperti apa. Yang kita tahu, kita bersama Tuhan Yesus. Yang kita tahu hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kita. Oleh karena itu 2020 Tuhan katakan seperti itu. Kau dan saya adalah gerejanya. Ayo perlengkapi diri kita, bangkit jadi pemenang. Dan kita ambil waktu bersama Tuhan. Kita ambil waktu-waktu lebih lagi bersama Tuhan. Yuk, masih ada sebulan lebih. Sebelum kita 2021, kita bersama-sama make a deal with God. Yang kedua Tuhan katakan, apa kegerakan profetik yang sangat kuat yang harus kita lakukan di 2021? Yaitu mengenai Jesus movement. Back to Jesus. Kita akan, karena kenapa saudara terkasih dalam Tuhan? Kita akan melakukan kegerakan supranatural yang akan luar biasa loh. Tapi bagaimana kita punya spirit pembeda, the discernment spirit, kalau kita tahu itu dari Tuhan atau bukan? Satu-satunya cara adalah kita harus masuk yang namanya Jesus movement.
Segala sesuatu, baik itu vision, penglihatan, supernatural apapun, kita harus back to Bible, kita harus back to Jesus. Kita harus di tahun 2021 Tuhan katakan, kita harus yang namanya melakukan Jesus Movement. Jesus Movement seperti ini. Saya sangat tertarik dengan perjanjian baru ketika saudari terkasih dalam Tuhan baca kitab Matius, Lukas, Yohanes itu tentang miracles of Jesus. Banyak sekali mujizat-mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan katakan dengan jelas buat setiap kita. Miracles is there. Tuhan lagi bilang dengan jelas, mujizat masih ada untuk hidupmu. Mujizat masih ada buat setiap kita. Kita mau lakukan yang namanya Jesus Movement. Kita mau lakukan yang namanya ada kegerakan yang luar biasa di supernatural. Tuhan lagi mau bilang, ini bukan waktunya lagi ibu-ibu akan mendengar kesaksian. Tapi ini waktunya ibu yang akan menyaksikan kesaksian. Ini waktunya Tuhan pakai setiap engkau untuk menyatakan kuasa-Mu. Tuhan mau pakai wanita-wanita di tempat ini untuk melakukan Jesus Movement. Kita mau melakukan what would Jesus do? Kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan, kita mau melakukan apa yang bahkan Tuhan Yesus belum melakukan yang lebih besar daripada itu di zaman yang hari ini. Show His power. Tunjukkan kuasanya. Dan kita bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini kalau hidup kita masih belum melihat terobosan, Tuhan katakan. Kalau hidup kita masih belum melihat janji Tuhan, Tuhan sedang perbesar kapasitas iman setiap kita. Saya melihat seperti karet yang sedang ditarik, diregangkan. Tuhan lagi menarik tapal batas iman. Apa tapal batas imanmu hari-hari ini? Apa yang mau untuk engkau terjadi hari-hari ini? Saya senang, saya juga sedang membaca buku dari Dr. Yonggi Cho. Mungkin ibu-ibu pernah baca tentang The Fourth Dimension. Tentang dimensi keempat, iman dimensi keempat. Saya sarankan Bapak juga, kalau yang sudah baca, puji Tuhan. Kalau yang belum baca, saya sarankan untuk membaca. Karena itu luar biasa sekali. Di zaman yang makin edan ini, kita perlu yang namanya perbesaran tapal batas iman. The Jesus Movement. Kita perlu yang namanya iman yang semakin diperbesar. Kita perlu yang namanya fourth dimension. Apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau katakan, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang engkau mau, apa yang engkau doakan, itu yang akan terjadi dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga Tuhan katakan, di tahun 2021 ada kegerakan profetik yang luar biasa. Yaitu Tuhan akan bangkitkan jenderal-jenderal Tuhan. Tuhan akan bangkitkan pasukan-pasukan wanita Tuhan. 2021, kita lihat ya Bapak Ibu, kita flashback. Ketika waktu itu bangsa Israel sedang di masa kekelaman, di pembuangan, di Babel, di situ Tuhan bangkitkan sosok yang namanya Daniel. Ketika waktu itu bangsa Israel diperbudakan di Mesir, Tuhan bangkitkan yang namanya Yusuf. Saudara bisa lihat, Bapak, ibu-ibu bisa lihat hari-hari ini. Ketika zaman semakin gila, semakin gelap, justru itu ada rencana Tuhan. Saya bilang 2021. Banyak kan orang yang bertanya tentang new normal, kapan akan segera selesai. Banyak orang yang bilang, bagaimana 2021? Sejujurnya apa yang kita dapat dari Tuhan, justru 2021 akan menjadi musim yang kita harus banyak mengerang dan berdoa sama Tuhan. Yes, itu yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bapak Ibu juga tahu apa yang sedang terjadi di pemilu Amerika Serikat. Bangsa Amerika Serikat sedang mengerang berdoa kepada Tuhan. Bahkan seluruh bangsa-bangsa sedang berdoa. Banyak hal terjadi di bangsa-bangsa yang dimana umat Tuhan harus bersatu hati dan mengerang bersama-sama. Karena ini udah kita nggak ada waktu lagi, kita harus benar-benar dengan giat, kita harus benar-benar dengan apa ya Bapak Ibu, dengan passion gelora cinta kita harus benar-benar minta kemurahan Tuhan. Saya akan bacakan Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan bilang seperti ini loh. Bangkit jadi terang sebab terang Tuhan datang. Ayat 2-nya. Ini yang harus kita tahu tentang 2021.
Sebab sesungguhnya, garis bawahi, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Lihat, kita nggak akan bisa jadi terang, kita nggak akan bisa bangkit jadi jenderal-jenderal Tuhan kalau bumi nggak lagi gelap. 2020 aja udah gelap nih Bapak Ibu. Sorry Bapak Ibu, saya udah terbiasa ngomong Bapak Ibu. 2020 saja ya saudari-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, itu udah merupakan masa yang sepertinya gelap. Tapi Tuhan bilang dengan jelas kemarin kami berdoa, justru semakin gelap bumi, semakin kelam bangsa-bangsa, itu waktunya kemuliaan Tuhan terbit atas hidupmu. Itu waktunya kita harus bangkit dan menjadi terang, sebab terang itu sudah datang atas hidup kita. Dan dahsyatnya ayat ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Haleluya. Artinya apa saudara terkasih dalam Tuhan? Saya percaya dan saya melihat di tempat ini, Tuhan akan banyak mempromosikan engkau untuk ke pemerintah-pemerintah, ke raja-raja, ke bangsawan-bangsawan. Tuhan akan banyak memakai suara-suaramu untuk membawa kuasanya ke raja-raja, ke bangsa-bangsa, sehingga kemuliaan Tuhan turun atas setiap kita. Oleh karena itu, saudari terkasih dalam Tuhan, ketika dunia semakin gelap, semakin kelam, percayalah Tuhan sedang bangkitkan setiap kita. Tuhan lagi bangkitkan hidup kita. Mungkin rumah tanggamu yang saat ini sedang gelap. Mungkin keluargamu sedang gelap. Keuangan, sakit penyakit, apapun yang gelap. Ini waktunya Tuhan lagi bilang, ayo bangkit. Ayo bangkit. Engkau terang Tuhan. Kau harus berdiri. You must stand in the gap and pray for your husband. Pray for your son and your daughter. Jangan biarkan iblis yang terus-terusan. Jangan biarkan kegelapan yang terus-terusan mengambil alih dan mengambil keuntungan. Tapi biar hidup kita yang terus berdiri dan kita menyatakan kemuliaan Tuhan dan kita bangkit. Dan kita ambil alih setiap apa yang sudah dicuri iblis dalam hidup kita. Itu poin yang ketiga, saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ketika hari-hari ini dunia semakin gelap, ketika hari-hari ini keuangan keluargamu semakin gelap, percaya Tuhan sedang bangkitkan dirimu menjadi warriornya Tuhan. Tuhan sedang bangkitkan semua engkau menjadi jenderal-jenderalnya Tuhan. Tetap kuat dan percaya. Karena Tuhan lagi mau bekerja suatu hal yang dahsyat. Yang keempat ini poin yang terakhir, kan setelah itu saya tiba-tiba ada beberapa pesan untuk orang-orang di tempat ini Tuhan berikan secara personal. Poin yang keempat, saudara terkasih dalam Tuhan, ini mengenai menaklukkan 7 gunung. Menaklukkan 7 gunung. Saya mau katakan seperti ini. Iblis mereka-reka yang buruk. Iblis berusaha merencanakan hal-hal yang buruk terjadi di bangsa-bangsa. Tapi justru lewat reka-rekaannya, Tuhan membuat sesuatu yang ajaib. Tuhan akan membuat sesuatu yang dahsyat dan akan membuat kerajaan kegelapan tunduk dan takluk sehingga kerajaan surga yang menang. Kita tahu 7 gunung itu ada pendidikan, ada spiritual, ada pemerintahan, bisnis, art and entertainment, media, dan juga sosial. Tuhan lagi mau bekerja dengan dahsyat di 2021 melalui 7 gunung ini. Tuhan sedang mau bekerja pribadi lepas pribadi di tahun 2021. Ada beberapa pesan Tuhan untuk gerakan profetik di 2021. Tuhan katakan seperti ini. Banyak mulai hari-hari ini ketika engkau bisnis ya, Tuhan katakan, siapapun yang bisnis tempat ini, Zebulon, setiap Zebulon di tempat ini, Tuhan bilang dengan jelas, mulai ubah strategi daripada bisnismu. Mulai banyak bergerak di bidang online, mulai bergerak di media sosial, karena 2021 dan seterusnya Tuhan katakan, ini akan menjadi salah satu digital ekonomi. Kalau kita tetap kekeh, tetap keras kepala, memakai cara-cara yang lama, itu akan sangat berpotensi berbahaya untuk setiap bisnis dan usaha kita. Saudari terkasih dalam Tuhan, ada satu perusahaan yang dia tetap tidak mau menggunakan cara baru, dia selalu menggunakan cara lama. Kita lihat, saya nggak akan sebut nama perusahaannya atau saya sebut contoh bidangnya apa, tapi Tuhan katakan akhirnya dia mengalami yang namanya pilot.
mengalami yang namanya kemerosotan. Oleh karena itu 2021 Tuhan bilang, rombak semua strategi kita. Berani melangkah dengan iman dan berani gila. Tanda kutip gila. Gila itu tapi bukan gila yang nekat tanpa perhitungan ya saudara kasih Tuhan. Kalau Tuhan suruh apa dalam hidup kita, berani melangkah dengan iman dan lakukan itu. Dan Tuhan katakan 2021 prophetic bahwa virtual living itu akan semakin banyak ya. Kayak sekarang kita lagi mengalami virtual living. Kita Zoom, kita sedang Zoom meeting. Di sekolah, di gereja, kita akan banyak virtual living. Banyak hal yang akan terjadi mengenai virtual living. Mulai cari ide-ide baru dalam bisnis, mulai cari ide-ide baru dalam setiap kegerakan-kegerakan yang saudari yang mau buat. Mulai kegerakan dengan virtual living. Mulai cari semua strategi-strategi yang baru. Dan Tuhan katakan bahwa akan ada pergeseran yang luar biasa. Hari-hari ini Tuhan bilang anak-anak muda yang akan memimpin kegerakan ekonomi. Akan ada anak-anak muda yang bangkit. Perusahaan-perusahaan muda yang akan bangkit, yang akan menjadi raksasa-raksasa ekonomi, Tuhan katakan. Dan di PALF, seperti pesan Tuhan di PALF, ini ada yang namanya the power and anointing of negotiation. Tuhan bilang minta urapan untuk negotiation. Tuhan bilang minta kuasa daripada negotiation. Karena hari-hari ini Tuhan akan mengutus setiap engkau, pribadi lepas pribadi, untuk berjumpa dengan orang-orang tertentu dan akan bernegosiasi tentang suatu hal dan akan membuat promosi yang luar biasa atas hidup setiap kita. Ingat, 2021 Tuhan bilang dengan jelas, kita memang bukan hamba uang, kita bukan mamon, kita berdoa hal itu. Tapi kita harus berdoa bahwa uang yang harus tunduk, bahwa uang yang harus menjadi hamba anak-anak Tuhan. Kita harus punya mindset bahwa Tuhan yang akan memberkati anak-anak Tuhan untuk perluas kerajaan surga. Tuhan yang akan memberkati anak-anak Tuhan untuk memperbesar agenda Tuhan di muka bumi ini. Sehingga nama Tuhan Yesus yang akan dipermuliakan. Hari-hari ini Tuhan katakan, ayo persiapkan diri kita tahun 2021. Kalau untuk nubuatan secara spesifik, saya akan nanti lepaskan itu mungkin di YouTube. Mengenai nubuatan secara spesifik, seperti yang tahun lalu kita sudah masukkan ke YouTube mengenai nubuatan 2020. Dan kita saat ini sedang benar-benar mengerami setiap nubuatan, setiap berdoa, setiap isi hati Tuhan. Dan kita akan merilis mengenai 2021 kalau tentang nubuatan. Tapi dengan jelas kalau kegerakan profetik Tuhan bilang, Tuhan mau membuat sesuatu yang baru buat setiap kita. Mungkin pelayanan saudari-saudari terkasih dalam Tuhan. Buat sesuatu yang baru. Buat sesuatu yang dahsyat Tuhan katakan. Mulai melangkah dengan iman dan jangan takut. Mulai melangkah dengan iman. Ini waktunya engkau untuk memanifestasikan kuasa Tuhan. Di jalan-jalan, di rumah, di kantor, di tempat bisnismu. Ayo nyatakan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kebesaran Tuhan. Tapi sekali lagi seperti yang saya dapat di poin yang pertama. Tuhan lagi mau bekerja atas jiwamu. Tuhan lagi mau membakar setiap engkau yang sedang lemah. Tuhan lagi mau memeluk engkau yang sedang letih. Dan dia mau memberi harapan yang baru. Dia mau membangkitkan semangat yang baru. Dan dia mau saat ini setiap kita semuanya terlawat. Kita semua terlawat oleh pada Roh Kudus. Oleh karena itu dari 4 poin ini Tuhan katakan yang pertama tadi saya sudah jelaskan. Ayo, kita adalah bukan gereja yang seperti gereja yang dulu. Kita adalah gereja yang bersatu padu. Kita bukan lagi waktunya perang doktrin. Sungguh menyedihkan ketika iblis mau menyerang anak-anak Tuhan ketika dia melepaskan roh perpecahan. Pada sejujurnya kita perlu sekali kesatuan tubuh Kristus. Kita perlu dalam tubuh Kristus ada mata, ada telinga, ada hidung, dan kita harus bersatu padu. Kita harus bersama-sama gereja Tuhan bersatu sehingga kita bisa lihat revival di bangsa Indonesia. Kita bisa lihat kegerakan yang luar biasa di Indonesia. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita harus berjalan bersama-sama. Kita harus benar-benar saat ini mengubah mindset gereja kita. Dan biar kita menjadi kantong anggur yang baru. Kita mau bergerak dengan yang namanya supernatural revolution. Yang kedua, biar Jesus menjadi movement. Biar kegerakan Tuhan Yesus itu menjadi kegerakan atas hidup kita. Kita mau sebarkan nama Tuhan Yesus kemanapun kita berada. Seperti tadi. Jangan sampai gereja, jangan sampai anak-anak Tuhan kehilangan power. Jangan sampai iblis yang mengambil keuntungan. Dan dia yang terus membuat orang-orang yang akhirnya terjerumus. Banyak orang makanya yang bikin kita sedih, yang bikin kita lihat keadaan. Banyak orang ada dalam masalah,
mereka akan larinya pergi ke dukun. Mereka butuh terobosan, ada beberapa orang pasti pergi ke dukun. Bahkan ketika mau kaya, mau diberkati, nggak sedikit saudari terkasih dalam Tuhan, mereka akan pergi ke tempat seperti itu. Kenapa? Entah kenapa Tuhan gerakan saya untuk berbicara seperti ini. Dan Tuhan katakan itu bagian gereja Tuhan. Itu bagian komunitas Bible Study di tempat ini. Untuk menyatakan the power of God. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu bagian setiap kita. Saya percaya ada benih-benih profetik yang luar biasa buat setiap kita. Di musim PLF ini. Tuhan yang berperang buat setiap kita. Jadi ini waktunya gereja yang akan bangkit. Anak-anak Tuhan yang bangkit. Dan mengalahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Saudari mungkin sudah mendengar mengenai Revelation PLF. PLF adalah, yang kami dapatkan adalah the season when the heaven declares the glory of the God. When heaven declares the glory of God. Ketika surga mendeklarasikan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan yang akan berperang buat setiap kita. Tuhan akan berperang buat setiap kutuk-kutuk keturunan dalam hidup kita. Tuhan yang akan berperang dalam setiap kuasa-kuasa kegelapan dalam hidup kita. Percaya kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kita di PLF. Kemenangan demi kemenangan bagian kita di PLF. Haleluya. Kita akan masuk benar-benar di 2021 dengan sesuatu yang baru. Persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita. Dan saya mendapat beberapa pesan untuk orang-orang di tempat ini. Sebenarnya Tuhan berbicara dengan kuat bahwa banyak sekali tempat ini yang memiliki karunia profetik, Tuhan katakan. Ada beberapa di antara saudari terkasih dalam Tuhan yang memiliki karunia mimpi, karunia penglihatan, dan Tuhan mau aktifkan itu lebih lagi. Yes, Tuhan mau aktifkan itu lebih lagi. Tuhan mau bergerak dengan kuasa supranatural. Tuhan mau bergerak dengan kuasa yang belum pernah kita duga sebelumnya. Ya. Bahkan saya melihat di antara saudari terkasih dalam Tuhan, ada banyak di antara engkau yang dipersenjatai. Khususnya untuk engkau para businesswoman, Tuhan katakan, Zebulon. Kenapa saya bilang Zebulon? Zebulon itu adalah suku Israel, di mana dia adalah suku pengusaha. Dan Tuhan akan mengurapi dengan dahsyat, Tuhan katakan. Ya syadakata larabayada syikitela rabababa. Dan saya dapat pesan untuk Ibu Eva Luciana. Yes. Syada kata larabaya da shekiti larabaya da kata larabaya larabababababababa. Oh larabaya da kata larabaya da shekiti larabaya da koto larabaya da shendikiti larababababa. Oh da kata larabaya da sanda kata larabaya da shekiki larabaya da sanda. Oh da kata larabaya da shekiti. Tuhan katakan dengan Ibu Eva Luciana. Ada satu hal yang sedang Ibu nantikan. Tuhan katakan. Dan ada seperti satu hal yang Ibu sedang nantikan. Dan itu tak kunjung Tuhan jawab. Tapi Tuhan bilang, percaya mulai 2021 ada tanda itu akan segera dijawab. Jangan bingung. Karena saya lihat ada seperti kebingungan juga di mata Ibu. Dan Ibu juga merasa ada sedikit khawatir mengenai hal tersebut. Tapi Tuhan bilang 2021 ada good news. Tuhan katakan, aku mendengar kata good news. Good news dalam nama Yesus. Ya kata larabayada syikiti larabayala rabababababa. Oh larabayada syikiti larabayada syikiti larabababa. Yes Lord, yes Lord. Dan saya lihat bahwa pintu-pintu yang tertutup akan segera terbuka. Saya melihat ada pintu-pintu yang tertutup, dia akan segera terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan dengan jelas bilang, Tuhan akan memakai engkau. Ibu Eva Luciana, Tuhan akan memakai engkau. Jangan bimbang, jangan takut. Tuhan yang memperlengkapi engkau. Tuhan yang akan mempersenjatai engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Ola rabaya da shikiti la rabaya da kata la rabaya da sikiti la rabababa. Ola rabaya da shikiti la rabaya la kata la rabaya. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Syakata la rabaya da sikiti la rabaya da shendiko la rabababababababa. Ola rabaya da kola rabaya da shikiti la rabaya da. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amen. Dan untuk Ibu Lena M ya. Ibu Lena M ya. Saya melihat seperti Tuhan sedang menampung air matamu. Tuhan sedang menampung air matamu. Ada kesedihan dalam hatimu yang sulit Ibu ungkapkan. Bahkan untuk orang-orang di sekitar Ibu. Tapi ada sesuatu dalam hati Ibu. Tapi saya lihat tangan Tuhan dengan jelas. Saya lihat vision.
Tuhan sedang menampung air mata ibu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Dan Tuhan mau ubahkan itu menjadi lembah yang bermata air. Tuhan akan buat itu menjadi lembah yang bermata air. Tuhan katakan Tuhan akan ubah setiap air matamu menjadi tari-tarian. Yes. Tuhan ubah air matamu jadi tari-tarian. Tenang, tidak ada kehilangan lagi Tuhan katakan. Tidak ada kehilangan lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ola rabayada shekete la rabayada shedekete la rabayada katala raba. Ola rabayada shekete la rabayada kala rabayada shendeke. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, shekete la rabayada shekeke. Juga saya dapat buat Ibu Christina Yuwana. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Shekete la rabayada shekete. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Tuhan katakan Tuhan mau menjumpai ibu dengan cara yang berbeda. Dan juga bukan hanya untuk Ibu Christina Yuwana, ada beberapa ibu di tempat ini. Dan semua di tempat ini saya mau Tuhan ingatkan saya sebuah lagu dan ini menjadi kekuatan. Biar ini menjadi satu yang kita perlu yaitu hadirat Tuhan untuk kita mengakhiri 2020 dengan kuat. I see the Lord. I see the Lord exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. Alami Tuhan sore ini. I see the Lord. I see the Lord. Exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. Yes, Lord. Saya melihat Roh Kudus mulai menjamah satu persatu di tempat ini. Yes, yes, yes. We want more of you. Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, aku melihat Roh Kudus mulai menjamah satu persatu. Aku melihat ada mulai trauma-trauma yang dicabut. Saya nggak tahu ada beberapa di antara engkau yang mengalami trauma, luka-luka di masa lalu. Kau disakiti oleh orang yang paling kau cintai. Dan Tuhan hari ini mau membalut setiap lukamu. Oh, Holy Spirit sedang datang. Roh Kudus sedang datang menjamah setiap engkau. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Shedeketela rabaya la rabaya la rabababa. Oh, la rabaya. Oh, la rabaya la rabaya. Seke la rabaya la shedeke la rababa. Semua terima saat ini. Roh Kudus mau bekerja pribadi, lepas pribadi. Sebelum kita masuk 2021, Tuhan katakan, ayo kita pulihkan diri kita. Minta Tuhan pulihkan diri kita. Khususnya jiwa kita. Saya melihat ada jiwa yang lelah, jiwa yang terluka, jiwa yang kayaknya udah mulai capek nanti janji Tuhan. Tapi biar hari ini, ayo Roh Kudus jamah setiap kami. Roh Kudus jamah setiap kami.
setiap engkau wanita-wanita yang luar biasa. Rasakan kasih Tuhan hari ini. Dia mau jamah, dia mau pulihkan. Dan saya diingatkan lagi satu lagu, biar ini mau untuk semua yang lagi mau cabut setiap duri dalam dagingmu. Tuhan katakan, kau terlihat kuat, tapi dan Tuhan mau jamah itu semua. Oh yes Lord, hanya yang pernah merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan kasih masih ada. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Ushirekete yalarabe yalarabaya dasane. Uyalarabe yalarabaya laraya dasu. Uyalarabe yalaraya shando. Olarabe alarabe alarabe. Ushereke alarabaya larabaya nasane. Ularabababe yalarabaya larabe. Olarababe